Shalom jemaat Tuhan, atas kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah hingga saat ini. Mari saya undang jemaat semua untuk beribadah, untuk menyembah dan memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat kemurahan-Mu Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama bersyukur, bersama-sama berterima kasih atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, untuk hidup ini. Haleluya.
terima kasih Yesus. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat padamu, jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Wow. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu di setiap langkahku, hapuskan semua takutku. Angkat tanganmu, tinggikan namamu, tiada yang sepertimu. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku Tuhan melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh menyembah Tuhan kembali. Dan kami percaya seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, bahwa Engkau adalah pemegang kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak takut, kami tidak khawatir, bahkan untuk menghadapi kehidupan ini kami tidak takut ya Tuhan. Dan secara khusus kalau kami akan mendengar kembali firman-Mu Tuhan, biarlah kami rindu Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Khususnya menjadi berkat kekuatan, bahkan kalau ada hal-hal yang belum sesuai dengan kehendak-Mu dari hidup kami, mari Tuhan, bekerjalah melalui firman-Mu sebagai siapapun kami Tuhan. Karena kami rindu, kami semakin diperbaharui hari demi hari Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan baik.
Kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terpapar COVID, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan untuk Anda bisa menanggung semuanya ini. Dan percayalah Tuhan akan pulihkan kehidupan kita, Tuhan akan sembuhkan kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam tinggal tenang dan percaya. Ya, disitulah letak kekuatan kita. Jadi tenang, ya, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan saat ini saya berikan judul track record atau rekam jejak. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, ya, saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Tadi saya mengatakan judul firman Tuhannya adalah rekam jejak. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita pelajari bersama dari ayat yang kita baca. Kata kuncinya adalah, ya, kata kunci dari ayat yang kita baca, perhatikan, seorang saudara yang dapat dipercayai. Ya, ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada seseorang yang bernama Silwanus. Ya, jadi Rasul Petrus merekomendasikan nama ini, nama Silwanus sebagai seorang yang patut dipercaya. Ya, jadi kalau dia berbicara didengarkan, layak dipercaya. Ya. Jadi Rasul Petrus merekomendasikan orang ini. Siapa Silwanus ini? Ya, Silwanus ini kalau Lukas menyebutnya sebagai Silas. Kalau Paulus dan Petrus, ya, Rasul Paulus dan Rasul Petrus menyebutnya sebagai Silwanus. Nah, Silwanus ini adalah orang Yahudi yang berkebudayaan Yunani, tetapi dia punya kewarganegaraan Roma. Jadi lengkap sudah, ya. Menarik sekali orang ini. Nah, Silwanus ini direkomendasikan oleh siapa? Oleh Petrus. Ini tidak main-main. Rasul Petrus sendiri yang merekomendasikan. Pertanyaannya begini. Kenapa Rasul Petrus bisa merekomendasikan orang ini, Silwanus ini? Karena apa? Karena track record, karena rekam jejak. Petrus sangat tahu betul rekam jejak orang ini. Itu sebabnya dia bisa menilai bahwa Silwanus ini adalah orang yang layak untuk dipercaya. Ya, kalau Alkitab mencatat, apa yang dilakukan atau track record seperti apa yang dimiliki oleh Silwanus? Alkitab mencatat, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-22. Mengatakan demikian. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Nah, ini Silas ini adalah Silwanus. Keduanya, maksudnya Barsabas dan Silas ini adalah orang terpandang. Nah, ini menarik. Jadi Silas ini orang terpandang. Apa itu terpandang? Terpandang itu artinya terkemuka, ya. Kalau kita melihat dari bahasa asli yang dipakai, hegeomai, itu artinya apa? Artinya orang yang diperhitungkan, orang yang dipikirkan, orang yang namanya dihargai. Dia orang yang memimpin, menjadi pemimpin. Kalau dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan pemimpin di antara segala saudara. Jadi ini kata hegeomai ini terpandang, terkemuka. Tapi yang menarik adalah makna orang yang dipikirkan. Ya, buat saya ini menarik.
orang lain itu memikirkan nama ini, nama Silwanus. Jadi saya tidak heran ketika kemudian diadakan pemilihan, pemungutan suara, ambil keputusan, lalu muncullah nama Silas. Karena saya yakin di pikiran banyak orang, nama inilah yang layak direkomendasikan. Untuk apa? Untuk menjadi utusan, ya, untuk pergi ke jemaat Antioquia pada waktu itu. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Ketika mereka harus memilih orang yang bisa dipercaya, ya, dalam jabatan penting, lalu muncullah nama Silas. Kenapa? Karena Silas ini atau Silwanus ini adalah orang yang betul-betul bisa dipercaya. Pertanyaannya dari mana mereka bisa mengerti itu? Mereka tahu dari track record-nya, dari rekam jejak. Itu sebabnya saya mengatakan rekam jejak kita ini penting, track record kita ini penting. Karena itu akan menentukan penilaian orang lain terhadap kehidupan kita. Saya percaya dunia pun melakukan yang sama. Kalau kita bicara tentang dunia bisnis, ya, pekerjaan, orang juga akan menilai dari track record kita. Bagaimana track record kita selama kita berbisnis, mengerjakan sesuatu, beres atau tidak. Dunia pun menggunakan cara yang sama, yaitu menilai, ya, layak dipercaya atau tidak itu melalui track record, melalui rekam jejak, ya, yang dilakukan. Di dalam pelayanan, pelayanan juga penting, ya. Orang bisa dihargai dari mana? Dari ketika dia punya track record yang baik, misalnya dalam pelayanan, maka orang akan merekomendasikan nama ini, siapapun itu, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, ya, orang ini atau hamba Tuhan ini, pelayan Tuhan ini. Kalau berbicara tentang pelayanan, wah ini luar biasa. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab, ya, pekerjaannya selalu bagus, beres, ya, dan berdedikasi, berintegritas. Itu terjadi dari mana? Dari rekam jejak, dari track record. Jadi penting sekali track record kita. Karena ini akan membuat apakah nama kita direkomendasikan atau tidak oleh orang lain. Ya, juga dalam keluarga. Dalam keluarga juga sama. Bahwa apakah kita akan menjadi orang yang dihargai dalam keluarga kita oleh istri dan anak kita. Dari mana? Dari rekam jejak kita. Ya, kalau kita sebagai suami, kalau kita mengkhianati pasangan kita, jangan heran kalau istrimu, ya, tidak bisa mempercayai engkau. Karena apa? Karena rekam jejak yang kita lakukan. Jangan heran kalau anakmu kemudian protes, menolak engkau, nggak menghargai engkau. Karena apa? Karena rekam jejak yang kau lakukan sebagai ayah tidak bisa jadi teladan, ya, tidak betul-betul memperhatikan anak-anak, mengurus anak-anak dengan baik. Jadi ini adalah berbicara tentang track record, rekam jejak. Nah, ini pertanyaan pentingnya adalah bagaimana Anda, bagaimana rekam jejak yang Anda buat, bagaimana track record yang Anda buat. Apakah Anda yakin ketika nama Anda disebut, maka orang lain akan merekomendasikan nama Anda? Ketika berbicara tentang pekerjaan, ya, bisnis, kalau engkau bisnismen, kalau engkau karyawan, kalau engkau pekerja, apakah nama Anda akan direkomendasikan? Apakah Anda yakin bahwa mereka akan merekomendasikan nama Anda? Anda yang tahu. Sekali lagi saya katakan, itu bisa terjadi dari track record. Orang bisa menilai Anda dari track record, dari rekam jejak. Di dalam pelayanan, apakah Anda yakin Anda akan direkomendasikan oleh orang lain ketika engkau melayani? Apakah betul-betul namamu, ya, ketika namamu disebut orang akan berpikir ini loh pelayan Tuhan ini, hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang berdedikasi luar biasa, hamba Tuhan yang bertanggung jawab, yang setia. Dan itu bisa terlihat dari mana? Dari track record, rekam jejak. Sama dengan Silwanus tadi. Bukan tiba-tiba kemudian dia dipercayai begitu saja, tidak. Itu dari mana? Rekam jejak yang dia lakukan. Sehingga Rasul Petrus, bahkan Rasul Paulus itu bisa merekomendasikan. Ya, karena keduanya merekomendasikan Silas atau Silwanus ini untuk apa? Untuk menyusun surat-surat. Kalau Paulus, ya, Silwanus ini menyusun surat untuk Tesalonika, ya, bersama dengan Paulus, ya, membantu Paulus begitu, ya. Rasul Petrus juga sama, bahwa Silwanus ini membantu Rasul Petrus untuk menyusun surat, ya, surat 1 Petrus. Artinya apa?
tidak segampang itu orang kemudian bisa dipercaya, ya, direkomendasikan. Tentu karena apa? Sekali lagi karena track record. Tentu karena apa? Karena track record, karena rekam jejak yang sudah dilakukan. Ya, sekali lagi bagaimana pertanyaannya buat Anda? Apakah Anda betul-betul memiliki track record yang membuat orang lain akan merekomendasikan nama Anda? Bahwa Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, ini penting. Bahkan seringkali ada orang percaya yang mengatakan bahwa kenapa ya kok pintu-pintu rasanya tertutup. Ya, jalan-jalan tertutup, bisnis di sana susah, usaha di sana susah. Ya. Seringkali bukan karena Tuhan tidak memberkati kita. Sebetulnya pintu berkat Tuhan itu selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Tuhan selalu membuka jalan. Justru seringkali yang menutup jalan atau menutup pintu-pintu berkat Tuhan itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang membuat apa? Berkat Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita karena apa? Karena kita punya track record, rekam jejak yang tidak baik. Sehingga kita tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Sehingga itu membuat pintu-pintu tertutup. Jalan-jalan tertutup. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan buru-buru salahkan Tuhan. Karena sekali lagi track record kita. Itu juga menentukan apakah orang akan mempercayai kita. Jadi saya katakan hari ini kita belajar sesuatu yang penting sekali. Ya, bahwa track record kita itu menentukan apakah engkau direkomendasikan atau tidak oleh orang lain. Nah, hari ini yang bagi saudara yang oke, pastor, saya sudah punya track record yang baik, puji Tuhan. Artinya apa? Artinya saya yakin Anda selalu melihat pintu berkat Tuhan terbuka buat Anda. Dan saya yakin Anda terus dipercayakan. Ya, dipercayakan dan dipercayakan. Karena orang lain merekomendasikan nama Anda. Ya. Dan itu sesuatu yang baik karena Anda dapat dipercaya dan Anda bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tapi pertanyaannya bagi kita hari ini yang mengatakan, pastor, bagaimana kalau saya terlanjur, rekam jejak saya nggak baik, rekam jejak saya buruk. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini pertanyaan penting, pertanyaan bagus sekali. Ya, saya katakan apa yang sudah ada di belakang itu tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa diedit juga tidak bisa, ya. Di-delete juga tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sekarang dan ke depan. Buatlah track record yang baru. Rekam jejak yang baru. Yang Anda tahu, yang saudara tahu, kalau Anda melakukan itu, maka orang akan menghargai Anda sebagai orang yang dapat dipercaya. Sehingga saudara akan menjadi orang yang direkomendasikan oleh orang lain. Buat track record yang baru. Ya, baik dalam bisnis, buat track record yang baru. Kau buktikan bahwa engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, di dalam pelayanan, buat track record yang baru. Engkau adalah pelayan Tuhan yang betul-betul bisa dipercaya. Ya, juga di dalam keluarga, sebagai siapapun engkau. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Ya, lakukan sesuatu yang membuat Anda bisa dipercaya. Sehingga betul-betul orang akan merekomendasikan ya nama kita. Bahwa ini loh, orang ini luar biasa. Nama ini saya rekomendasikan. Karena apa? Karena kehidupannya sungguh-sungguh bisa dipercaya. Saya yakin Tuhan rindu itu. Tapi saya ingin mengatakan ada yang lebih daripada bahwa supaya Anda direkomendasikan oleh orang lain. Saya ingin katakan yang lebih luar biasa ini adalah ini. Ini yang Anda harus perhatikan. Yaitu apa? Buatlah track record yang baru, rekam jejak yang baru. Sehingga bukan hanya saja orang lain yang merekomendasikan Anda. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang akan merekomendasikan hidup Anda. Artinya apa? Artinya Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Itu namanya promosi dari Tuhan. Itu namanya promosi dari Tuhan. Perhatikan itu. Seringkali kita ya ingin supaya kita dipromosikan. Nah, seringkali kita salah, kita mengejar promosi dari manusia. Saya mau katakan hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang mempromosikan hidupmu. Karena kalau Tuhan yang mempromosikan engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan.
ya perkara-perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi itu akan dipercayakan dalam kehidupan Anda. Ya, kalau dalam Alkitab ada ayat yang sangat terkenal, saya yakin kita juga sering membaca ayat itu. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ayatnya di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Hanya saat ini saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena lebih mudah untuk dicerna ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, Matius 25 ayat 21. Bagus kata Tuhan itu, engkau adalah pelayan yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercaya dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Perhatikan ada kata, karena engkau dapat dipercaya dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Ini berbicara tentang apa? Tentang promosi dari Tuhan. Yang penting buat track record, rekam jejak di hadapan Tuhan bahwa engkau adalah orang yang dapat dipercaya dalam segala hal. Dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu. Ya, engkau buat sesuatu yang engkau tahu bahwa Tuhan akan membuat engkau ya naik, ya mempromosikan engkau, merekomendasikan engkau. Percayalah, jika Tuhan yang merekomendasikan kita, maka kita akan melihat betul-betul berkat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita ke tempat-tempat tinggi. Ya, karena Tuhan yang mengangkat kita, yang mempromosikan kita. Jika kita bisa dipercaya tentunya. Tetapi itu bisa terjadi ketika apa? Ketika kita membuat rekam jejak. Kita membuat track record. Nah itu sebabnya hari ini ya tidak ada hal yang terlambat. Jika Anda merasa hari yang lalu saya track recordnya nggak bagus. Track recordnya buruk. Tidak ada hal terlambat di hadapan Tuhan. Sekarang waktunya kita ambil keputusan. Tuhan, saya akan berkomitmen untuk apa? Untuk membuat ya track record yang baru, rekam jejak yang baru. Yang saya tahu ini akan membuat bukan hanya orang lain yang merekomendasikan nama saya. Tapi Tuhan sendiri yang akan merekomendasikan nama saya. Saya percaya itulah yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena sebetulnya untuk itulah Anda ada di dunia. Ketika engkau bisa hidup seperti itu, artinya apa? Engkau jadi berkat buat banyak orang dan engkau sedang hidup dalam tujuan yang Tuhan tetapkan. Destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita selama kita hidup di dunia. Yaitu apa? Menjadi berkat buat banyak orang. Ketika namamu disebut, orang akan berkata, wow, ini orang luar biasa. Ya. Kalau Anda menjadi berkat buat banyak orang, maka nama Tuhan itu dipermuliakan. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai siapapun engkau, ya hari ini, ya sebagai siapapun engkau, sebagai bisnismen, karyawan, ya pemilik perusahaan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, ya sebagai ayah, sebagai ibu. Sebagai siapapun kita, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, warga masyarakat. Mari jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Dengan cara apa? Buatlah rekam jejak, track record yang membuat kehidupanmu betul-betul akan direkomendasikan oleh banyak orang. Bahkan Tuhan sendiri yang akan merekomendasikan hidupmu. Saya ingin mengatakan, ketika engkau sudah tidak lagi dapat dipercaya, maka habislah sudah. Ketika engkau tidak bisa dipercaya, baik dalam bisnis, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, engkau tidak lagi bisa dipercaya, dalam keluarga, engkau tidak dipercaya. Sebenarnya sudah finish hidup kita. Karena sesungguhnya itulah sebabnya Tuhan ingin supaya apa? Supaya Anda dan saya betul-betul menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, ya, Anda memimpin orang lain, mengarahkan orang lain, bahkan menasihati orang lain, ya, engkau
menjadi pemimpin bagi orang lain, di mana di keluarga, di perusahaan, di komunitasmu, dimanapun. Engkau bisa secara efektif. Kenapa? Karena engkau orang yang dihargai, engkau orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Buatlah track record yang baik, rekam jejak yang baik. Bahkan kita berkata seperti ini, Tuhan, aku mau menjejakkan kakiku. Di mana Tuhan menjejakkan kaki Tuhan, disitulah aku akan menjejakkan. Artinya apa? Artinya engkau terus ikuti ya apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya sehingga engkau akan betul-betul hidup di dalam apa yang tadi firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua, ya bahwa engkau akan diangkat oleh Tuhan, engkau dipromosikan oleh Tuhan, namamu akan direkomendasikan, sehingga betul-betul hidupmu bukan hanya diberkati, tapi engkau menjadi berkat buat banyak orang. Ya, dan itu artinya engkau hidup dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Saya rindu firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua yang melihat tayangan ini dimanapun. Ya, Anda biarlah firman Tuhan ini boleh menginspirasi kehidupan kita. Berkat Tuhan ya sendiri yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini yang akan menginspirasi kehidupan kami, Tuhan. Biarlah persis seperti apa yang firman-Mu katakan, Tuhan. Bahwa kami akan berkomitmen ya Tuhan. Untuk menetapkan, membuat track record, rekam jejak. Yang kami tahu itu akan membuat orang lain. Bahkan bukan hanya orang lain. Tuhan sendiri bahkan yang akan merekomendasikan kehidupan kami. Nama kami. Hingga betul-betul hidup kami akan diangkat oleh Tuhan. Semakin tinggi. Dipercayakan lebih lagi dalam hal yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus. Itulah yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan umat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mewarnai kehidupan umat-Mu. Siapapun yang mendengar, yang melihat tayangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Orang percaya katakan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkaulah tempat berlindung.